teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 7E ingin menyampaikan materi presentasi mengenai bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Winik Dinar Pratiwi MPD selaku dosen Bahasa Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Mariska Jumeneng dengan NPM 19120, Melan Rosmayati dengan NPM 19121, dan Andi Prasetyo dengan NPM 19066. Sebelum kita membahas ke bentuk-bentuk karya ilmiah, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu karya ilmiah. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Ilmiah yang pertama adalah artikel. Apa itu artikel? Artikel dalam bidang karya tulis ilmiah merupakan suatu yang dicanangkan termuat dalam suatu jurnal atau buku berisikan sejumlah artikel terkait yang dibuat mengikuti kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Artikel ilmiah didapat dari suatu pemikiran serta kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. Yang selanjutnya adalah sistematika artikel. Sistematika artikel yang pertama adalah judul. Yang kedua, nama penulis tanpa gelar akademik. Yang ketiga adalah abstrak yang berisi ringkasan tulisan dan gambaran umum isi artikel. Yang keempat, kata kunci. Yang kelima, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dan rumusan singkat pokok bahasan dan tujuannya. Yang keenam, kerangka teori atau kajian teori yang merupakan dasar teori yang menjadi acuan. Yang ketujuh adalah pembahasan. Pada pembahasan, penulis mengupas suatu masalah dengan pendirian yang kuat dan dianalisis secara mendalam. Juga memuat argumen, komparasi, sikap, dan keputusan-keputusan penulis. Yang kedelapan adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Yang kesembilan, daftar pustaka. Lalu yang akan kita bahas selanjutnya adalah ciri-ciri, jenis, tujuan, dan manfaat dari artikel. Ciri-ciri artikel yang pertama adalah isi artikel adalah sebuah fakta, bukan sekedar opini ya teman-teman. Yang kedua, bersifat informatif. Yang ketiga, berisi opini penulis sesuai data yang valid. Yang keempat, penulisan sangat sistematis menggunakan bahasa yang formal dan baku. Jenis artikel itu sendiri ada 4. Yang pertama narasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga argumentasi, yang keempat persuasi. Tujuan artikel itu sendiri yang pertama, mendeskripsikan atau menginformasikan pokok masalah yang telah ada dan diteliti. Yang kedua, mendeskripsikan batasan-batasan ruang lingkup artikel ilmiah yang telah ada dan diteliti. Lalu apa sih manfaat artikel itu? Manfaat artikel yang pertama adalah sebagai alat untuk menyampaikan gagasan penulis. Yang kedua, melatih berpikir sistematis dan berbahasa secara baik sesuai aturan penulisan yang baku. Yang ketiga, alat untuk memahami tujuan menulis dan sarana publikasi hasil pemikiran penulis. Yang keempat, memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Lalu, bagaimana sih cara membuat artikel? Cara membuat artikel yang pertama adalah sebelum menulis artikel, hal penting yang harus dipersiapkan adalah topik yang ingin dibahas serta menguji beberapa gagasan. Yang selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat pendahuluan artikel, karena hal itu adalah hal yang sangat penting untuk menarik minat pembaca loh. Yang ketiga, menulis tentang pembahasan topik yang ingin dibicarakan dalam artikel. Usahakan untuk membuat subjudul agar pembaca tidak bosan ya teman-teman. Yang keempat, bagian yang paling penting dari artikel yaitu
Penutupan. Di dalam penutup, memuat kesimpulan isi artikel secara keseluruhan, amanat, ajakan maupun saran. Yang kelima, langkah yang paling terakhir yang tidak boleh kita lewatkan adalah pemeriksaan terhadap artikel yang telah kita buat. Apakah artikel kita sudah memenuhi standar yang baik atau belum ya? Bentuk karya tulis ilmiah yang kedua adalah makalah. Makalah itu apa sih? Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris subjektif. Umumnya, makalah ditampilkan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di depan kelas sebagai tugas perkuliahan. Tujuan penulisan makalah itu apa sih? Tentu saja untuk membuat pembaca yakin bahwa pembahasan atau topik yang ditulis berdasarkan penalaran logis dan pengorganisasian yang terstruktur yang harus diketahui dan diperhatikan. Maksudnya yaitu, makalah itu bersifat tidak memihak, objektif, sistematis, logis, dan sesuai dengan fakta yang ada. 3 macam bentuk makalah. Yang pertama adalah deduktif. Makalah deduktif yaitu makalah yang penulisnya berdasarkan kajian teoritis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yang kedua adalah makalah induktif, yaitu makalah yang berdasarkan data empiris yang didapat dari lapangan dengan masalah yang dibahas. Yang ketiga adalah makalah campuran, yaitu makalah yang penulisnya berdasarkan kajian teoritis yang digabung dengan data empiris yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya ada isi dan sistematika makalah. Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar. Kemudian pada bagian inti, pada pendahuluan ada latar belakang, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Kemudian ada masalah dan topik pembahasan. Pada bagian penutup ada rangkuman atau kesimpulan, saran jika dianggap perlu. Kemudian di bagian terakhir ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Yang ketiga ada work paper atau kertas kerja. Kertas kerja pada dasarnya mirip dengan makalah, namun disusun dengan analisa yang lebih mendalam serta tajam. Biasanya kertas kerja ditampilkan pada lokakarya dan seminar. Kertas kerja itu menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima atau dimentahkan oleh forum ilmiah. Di sini ada beberapa tujuan dibuatnya sebuah kertas kerja. Yang pertama adalah untuk mempermudah dalam sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan dalam membuat atau menyusun laporan keuangan. Yang kedua, dapat membuat penyusunan data secara sistematis. Yang ketiga, memeriksa ketepatan, ketelitian, dan kekonkretan perhitungan keuangan yang dilakukan. Dan yang terakhir ada mengurangi kemungkinan terjadinya suatu kesalahan dalam sebuah penyusunan ayat jurnal, penyesuaian, dan akan dibuat. Langkah-langkah membuat kertas kerja. Yang pertama, membuat kertas kerja sebanyak 12 kolom. Yang kedua, mengisi kolom neraca saldo. Yang ketiga, mengisi kolom penyesuaian berdasarkan ayat penyesuaian. Yang keempat, mengisi kolom neraca saldo disesuaikan dengan mengkombinasikan saldo dari neraca saldo dan penyesuaian. Yang kelima, mengisi pada kolom laba rugi dengan menggunakan akun-akun nominal. Kemudian yang terakhir ada mengisi kolom neraca saldo dengan akun-akun real. Bentuk keempat dari sebuah karya tulis ilmiah yaitu paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Sebuah paper terdiri dari 9 bagian. Yang pertama judul,
Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, kata pengantar. Yang keempat, konstruksi alasan bagian bab-bab. Yang kelima, catatan kaki dan catatan akhir. Yang keenam, peta dan gambar jika ada. Yang ketujuh, tabel dan grafis jika ada. Yang kedelapan, apendik tapi tidak diwajibkan. Yang kesembilan, bibliografi. Di sini ada langkah-langkah membuat sebuah paper. Yang pertama, tentukan tema paper yang akan dibuat. Kemudian, carilah rumusan masalah paper tersebut. Format pembuatan paper. Yang pertama, diketik bukan tulis tangan. Yang kedua, spasi 1,5 spacing. Yang ketiga, buat margin sedikit luas jika memakai quotes lebih dari 3 baris. Yang keempat, gunakan setting huruf layout dengan konsisten, artinya tetap dan pasti agar menarik untuk dibaca. Kemudian, harus ada catatan akhir atau catatan kaki. Nomor halaman juga tidak boleh ketinggalan. Lebih baik nomor halaman atau page berada di bagian bawah pojok. Kemudian, koreksi paper, apakah ada kesalahan dalam penulisan, tanda baca, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, penulisan judul dibuat semenarik mungkin, karena salah satu tujuan membuat paper adalah membuat pembaca tertarik untuk membaca. Kemudian bentuk yang kelima dari sebuah karya tulis ilmiah yaitu sebuah skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1. Skripsi memuat karya sistematis yang mengutarakan pendapat penulis berlandasan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data, fakta empiris, objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, atau percobaan di laboratorium. Juga diperlukan sumbangan material berupa temuan baru dalam bidang tata kerja, suatu hukum, dan dalil tertentu mengenai salah satu bidang atau lebih spesialisasinya. Proposal skripsi. Yang pertama, bagian awal ada halaman sampul, yang kedua ada halaman persetujuan. Yang kedua, bagian utama. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, hipotesis penelitian, metode penelitian. Selanjutnya di bagian akhir ada daftar pustaka dan lampiran. Bentuk karya ilmiah yang keenam adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pascasarjana yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Sistematika tesis. Pada bagian awal ada halaman sampul, halaman persetujuan. Pada bagian utama ada latar belakang masalah, lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, hipotesis penelitian, metode penelitian. Dan pada bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran. Bentuk karya ilmiah yang ketujuh yaitu disertasi. Disertasi disebut juga PH tesis, adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan dengan penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terperinci. Disertai ini berisi suatu temuan penulis sendiri yang berbuat temuan orisinal. Sistematika disertai. Pada bagian awal terdapat
halaman sampul, halaman persetujuan. Pada bagian utama terdapat latar belakang masalah, lingkup peneliti. Dan bentuk karya ilmiah yang terakhir adalah artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer. Artikel ini kerap dimunculkan pada media massa seperti surat kabar, majalah, dan tabloid, menggunakan bahasa jurnalistik atau bahasa media. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terkait secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Artikel ilmiah ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Disebut ilmiah populer sebab ditulis tidak untuk kebutuhan akademik, namun untuk disampaikan kepada khalayak melalui media massa. Oke teman-teman, itu saja ya materi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Amin. Kami dari kelompok 1 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.